always selalu gitu, selalu bagaimana membangun kesadaran berpolitik, melek politik gitu ya. Karena kan ibu-ibu nih kalau ada apa-apa juga kan datangnya ke kita. Bu, cabai mahal. Bu, ini gitu, ini gitu. Saya bilang ya udah nanti nggak usah terima uang gitu, terus tidak tahu siapa yang dipilih. Realisasinya seperti apa, Bu? Macam perhatian dari pemerintah terhadap kesulitan yang dialami masyarakat itu. Ya secara kan kita bisa lihat juga ya secara nasional maupun di daerah ya, kita berbicara di Kepri lah ya, kan sudah ada yang namanya refocusing anggaran karena kan tidak direncanakan kan. Ini kan musim pandemi COVID-19 ini kan tidak ada direncanakan. Ada juga dana tidak terduga hanya kecil itu ratusan juta, sementara dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan ini kan miliaran. Otomatis kan seperti kalau di Kepri kan kemarin ada namanya refocusing gitu, anggaran gitu. Ya sejauh itu ya begitu gitu, dari APD, sembako dan sebagainya itu juga menjadi perhatian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ngomong-ngomong soal kesetaraan gender nih Bu, kita kan udah saya pokoknya ngomongin perempuan aja. Biar aja Bang Tom itu ngomongin apa, saya mau larinya ke perempuan Bu. Karena saya perempuan gitu. Terus bagaimana kesetaraan gender di wilayah maksudnya di daerah Kepri lah. Iya, jadi kalau berbicara kesetaraan gender, dia lebih ke peran gitu ya. Jadi bukan kepada jenis kelamin gitu, lebih kepada peran. Nah, kalau kita melihat contoh partisipasi lah, partisipasi publik misalnya laki-laki dan perempuan di pemerintah provinsi, mungkin antara misalnya jumlah ASN gitu ya, itu masih 40-an% secara total ya kalau ASN ya. Nah yang masih kurang itu di level eselon 3 dan 2 ya, itu kan masih sangat sedikit. Terus gimana di parlemen, di DPRD juga mengalami tahun ini ada DPRD yang mengalami kenaikan, tapi ada yang secara keseluruhan itu mengalami penurunan gitu ya. Misalnya di provinsi aja dari 7 ke 5 gitu ya. Berarti memang masih ada bukan bertambah ya Bu ya? Berkurang. Kemarin sih periode dulu kalau yang provinsi ada yang PAW 2 perempuan gitu ya. Nah sekarang 5. Itu karena memang yang perempuan-perempuan yang nggak mau mendaftar atau memang dia nggak pilih Bu? Sebenarnya kalau secara kuota kan sudah diatur undang-undang, kan kita udah tahu semua ya. Kalau parpol tidak mengakomodir 30% pencalonan perempuan, ya dia akan didiskualifikasi di dapil tersebut gitu. Nah, otomatis secara keterwakilan sebenarnya pencalegan sudah masuk, sudah gitu. Cuma dari kualitas perempuan itu sendiri juga penempatan ini mungkin nomor gitu, karena mau tidak mau walaupun suara terbanyak mungkin nomor juga berpengaruh gitu. Jadi ada disaring lagi sama. Jadi bukan hanya di parlemen kita berbicara ini ya, bukan hanya di parlemen, bukan hanya di politik di parlemen, tapi juga misalnya di pemerintahan. Nah, bagaimana mungkin di pemerintah, misalnya saya berbicara di Kepri lah, provinsi Kepri, di dinas terkait atau badan yang menangani ASN itu bisa memetakan kebutuhannya gitu, walaupun mungkin tidak harus ini butuh perempuan dan sebagainya, tapi kan dari jumlah kita bisa melihat pemetaannya. Betul. Kalau menurut Ibu apa yang ini kan perempuan tuh bukan hanya pelengkap dalam politik ya Bu? Tidak. Setuju ya Bu ya? Setuju sekali. Tapi juga punya andil nih, dia harus andil besar dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan ke publik. Pengetahuan politik bagi masyarakat. Nah, Ibu yang terjun nih ke dunia politik. Selain galak, Ibu ini lucu juga. Apa yang bisa Ibu berikan? Percaya aja sama Tommy. Apa yang bisa Ibu berikan nih, maksudnya untuk kaum perempuan nanti misalnya kalau nanti terpilih
gitu. Jadi saya nyorotinya yang di politik di parpol ya. Ini nyoroti dulu di situ. Jadi karena dipaksa gitu oleh undang-undang terwakilan 30% itu, jadi kadang-kadang mau tidak mau parpol itu mau tidak mau ya, kadang ada yang ya udah terwakili 30%. Mungkin tanpa ada penyiapan sejak awal gitu ya. Maksudnya penyiapan dari sisi kapasitas, kapabilitas dan sebagainya, sehingga ada kasus-kasus mungkin menempatkan perempuan pas mau pencalegan saja. Sehingga kan kita bisa melihat gitu kan, padahal untuk mendapatkan suara masyarakat itu kan perlu dibangun bertahun-tahun, enggak instan gitu ya. Udah ditambah perempuan ini kan terbatas Mbak secara dana gitu, bukan berarti kita kos perlu lah dalam politik itu perlu kos, misalnya turun ngopi-ngopi kan perlu dana. Nah itu kalau ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk ya nggak bisa gitu, harus penyiapan. Maksudnya support daya dukung dari parpol juga perlu gitu untuk kesiapan perempuan gitu. Kalau di pemerintahan gimana Bu? Apakah ada misalnya desakan dari DPRD terhadap pemerintah daerah, kepala daerahnya untuk memberikan ruang besar ke Sebenarnya saya gimana? kira dengan open bidding dan sebagainya untuk penempatan itu, semua ASN itu memiliki peluang baik laki-laki maupun perempuan gitu. Lebih kepada kemampuan perempuannya itu sendiri gitu dengan kinerjanya selama ini. Jadi bukan di stok kuotanya segini, tapi memang dia ya namanya juga kita bertarung ya, bertarung untuk mendapatkan itu. Nah tentu saya kira tidak ada yang sengaja menghalangi gitu ya, tapi memang kadang berbagai kendala juga ada ya yang menghadapi perempuan gitu ya, dihadapi atau bukan menghadapi, dihadapi. Ya tadi karena sebagai ibu, sebagai ini kan ada kadang terkendala. Tapi kan kalau misalnya di itu Bu, dakwa-dakwa kan bisa kan Ibu berikan sedikit. Kalau saya pribadi always selalu gitu, selalu bagaimana membangun kesadaran berpolitik, melek politik gitu ya. Karena kan ibu-ibu ini kalau ada apa-apa juga kan datangnya ke kita. Bu, cabai mahal. Bu, ini gitu. Saya bilang ya udah nanti nggak usah terima uang gitu, terus tidak tahu siapa yang dipilih gitu. Jadi seperti itu. Kalau pendidikan politik, insya Allah di internal kader PKS juga terus dibina gitu, dan di masyarakat juga saya selalu menyadarkan tentang pentingnya peran politik, terutama bagi perempuan. Iya benar-benar. Saya menurut Ibu berarti setiap perempuan tuh perlu masuk politik. Ya politik dalam konteks secara umum ya, tidak harus semua masuk. Setidaknya dia paham ya Bu ya. Paham bahwa sekecil apapun kebijakan dia diputuskan melalui jalur politik gitu ya, misalnya di negeri ini. Karena kita kan sistemnya sekarang demokrasi gitu. Artinya harus ada peran minimal ya, pasif misalnya memilih gitu ya. Aktif malah itu gitu ya. Apalagi mau pilkada ini Bu ya. Pilkada mau berbagai inilah eventnya gitu ya. Kalau melihat Ibu ini udah aktif di mana, di DPRD, anggota DPRD Komisi 3 nih Bu. Udah Komisi 3. Ya, udah 3. Saya yang belum Komisi 4. Ada rencana ya? Yang lain udah 1, 2, 3 tuh udah 2, paling lama 2. Oh, paling lama 2. Dan sekarang di 3 ya Bu ya. Kalau yang ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Kepri ini masih ya Bu? Masih ya? Masih. Jadi itu menghimpun perempuan-perempuan politik parpol di seluruh Kepri. Semua. Dari seluruh parpol. Jadi seluruh parpol bergabung di situ dalam satu wadah. Gitu. Nah, tadi Bang Tom terkait Ibu ini udah berapa? Udah Komisi 1, udah Komisi 2 paling lama. Sekarang Komisi 3, hampir 3,5 tahun. Bagaimana Ibu mempertahankan konstituen itu? Iya, ini yang selalu ditanya ya. Bagaimana mempertahankan konstituen? Artinya mau memilih lagi gitu. Artinya kita datang tuh, oh Ibu ini saya mau pilih lagi gitu. Bagaimana? Ya menjaganya sering silaturahim. Gitu.
kita ada ketika mereka butuh. Dan kan kalau anggota DPRD punya fungsi budgeting ya, penganggaran. Jadi ya itulah dari reses, kunjungan di luar reses mereka sampaikan, atau mungkin WA, Bu di tempat kami drainasenya kurang lebar misalnya, Bu tempat kami rumah ibadahnya perlu diperbaiki, kayak gitu. Jadi tidak hanya didakwa aja Bu ya, kalau ada misalnya ada hajatan-hajatan. Oh iyalah gitu. Jadi jangan berpikir dakwah itu sempit hanya berbicara agama saja gitu, kan luas konteksnya, gitu, sangat luas. Oke. Bahkan memberi makan kan itu bagian dari solusi. Ya misalnya kalau Ustadz ngomong apa-apa gitu, tapi ternyata rakyatnya lapar kan nggak bisa diceramahin terus, butuhnya kan sembako. Iya, gitu. Benar. Jadi gitu secara menyeluruh. Itu dakwah. Itu yang saya pahami ya. Bukan. Semoga Bang Tommy paham. Terima kasih Bu atas ininya, penjelasannya. Bukan ceramah ya. Kalau Ibu omong aku paham aja. Iyalah Bang Tommy paham terus ya. Nanti kita perlu sekali-sekali datangin Ibu ini untuk mendakwah Tribuners. Tribun di sini. Bu, kenapa alasan Ibu maju ke pilkada ini? Iya. Ini Maju dipaksa pilkada. atau dipilih atau Iya. mengajukan diri sih heran, ya kan? itu tiba-tiba loh. Tuh Ibu kan. Surah maju tiba-tiba. Makanya betul kan pakai tanda tanya ya. Kita tanda tanya memang. Kalau nggak tanda tanya nggak datangin Ibu. Bang Tommy ini kayaknya ragu ya. Bukan Bu, bukan ragu, tapi heran tiba-tiba Kok tiba-tiba gitu. tiba-tiba. Jadi sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba, Mbak. Jadi kalau mekanisme di PKS itu ada namanya pemilihan raya di internal kader PKS sebelum pilkada. 1 tahun sebelum pilkada kita kader disuruh memilih gitu nama-nama yang menurut kader ini layak dimajukan untuk pilkada. Dan seperti kan diberitakan juga udah lama sebenarnya, keluar 4 nama kan, salah satunya saya. Iya. Itu jadi sebenarnya di proses di internal nggak tiba-tiba. Gitu. Berarti terpilih gitu ya. Memang dari dulu ya nggak menonjol sih di PKS. Menonjol apanya? Vokal. Iya.